Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk hadir pada malam hari ini untuk sesi ke-8 yang kita akan membahas tentang klinik paper yang berkaitan dengan analisis bibliometrik gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung tanyakan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan atau kendalanya kita bisa diskusi bersama. Tadi Pak Adi sudah menyampaikan pertanyaan, tapi nanti kita tunggu saja saat Pak Adi sudah bergabung di webinar, ya, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa langsung dipandu oleh Bu Misbah untuk materi kali ini, bagaimana kita bisa submit di jurnal targetnya masing-masing. Kita harapkan seperti itu Bapak Ibu, untuk mencapai targetnya Bapak Ibu bisa mensubmit artikelnya gitu. Nanti akan ada tumbler yang kami siapkan jika Bapak Ibu submit malam hari ini. Mungkin di luar sesi tengah malam nanti boleh Bapak Ibu bisa submitkan. Terus share bukti submitnya ke WA Group. Nanti kita akan kirimkan tumblernya begitu. Baik, terima kasih. Bisa saya dilanjutkan oleh Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam ya. Di sini ada Mas Wildan, ada Pak Ketut dan juga Pak Syahid ya. Nggih, karena ini adalah pertemuan terakhir, kita sifatnya klinik manuskrip lah ya seperti itu untuk persiapan submit kalau ada ya Bapak Ibu draft manuskrip bibliometriknya. Nah, kami silahkan kepada Pak Ketut atau Pak Syahid atau Pak Ya. Adi ya. Oke, silahkan Pak Ketut. Baik, terima kasih Ibu Musbah dan Mas Wildan ya yang telah mendampingi saya sudah dari Februari ya sampai 5 bulan ini. Eh, untuk artikel sih memang dari bulan apa eh, Februari kemarin kita ikut mondok di Jogja itu memang saya ya dibilang produktif lah. Sampai hari ini sudah 4 yang summit. eh, Dua yang reject terus gitu. Eh, 4 itu memang apa yang mudah-mudahan enggak tes reject lagi gitu. Eh, itu memang baru bulan kemarin ya, eh, tiap minggu lah summit. Nah sekarang saya memang sudah mempersiapkan satu artikel lagi, eh, masih menunggu hasil analisis SEM. Kemudian dari bibliometrik ini saya juga sedang memanfaatkan ya, karena untuk syarat ke guru besar kan tidak boleh pakai analisa bibliometrik ya, jadi saya belum gunakan memang. Tapi saya gunakan untuk menyusun gap, terutama eh, untuk menemukan yang hijau muda itu ya, sama hijau muda sama yang bulatan besar itu, sehingga nanti eh, kita bisa gunakan dia sebagai variabel atau sebagai untuk mengatakan sejauh mana penelitian itu sudah ada ya. Nah, cuman beberapa kendala, Bu Misbah mungkin bisa dibantu trik-triknya. Eh, Kadang sering sekali saya tadi emang untuk menemukan variabel yang terkait, misal saya mungkin bisa bisa Silahkan Pak, geser se- screen. sharing ya, share screen ya, Pak. Bentar ya, saya coba share screen ya. Nah ini Bu Misbah ya. Nah, saya besarin aja ya. Nah, ini terkait dengan manufacturing kompetitif ya, competitiveness uh, manufaktur ya. Nah, memang eh, hanya saya nemukan 3 artikel yang memang mengaitkan dengan makroekonomik ya. 3 artikel yang yang sebetulnya sudah saya coba. Nah, ini ya, kait dengan sosio, cuman sedikit sekali ya. Kaitnya dengan socio-technical saya coba cari,
dengan kait dengan industri dan interneting gitu. Ada juga eh, mungkin saya simpan di mana kemarin ya tadi ya. Hmm, eh, hasil Oh, saya udah tidak saya simpan Bu Misbah tadi. Ada beberapa sih saya temukan itu. Nah mungkin eh, kata kunci apa yang mungkin trik-triknya yang bisa kita garap di sini Bu Misbah. Mungkin demikian dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Ketut ya. Berarti mah kalau Pak Ketut ini belajar bibliometrik itu bukan untuk menyusun manuskrip bibliometrik ya Pak ya, Iya tapi betul. bagaimana menjadikan itu untuk menemukan gap ya dalam penyusunan artikel original research-nya ya Pak ya. Ya betul ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat berarti yang menjadi kata kuncinya adalah makro Bu- ergonomic approach-nya kah? eh, bukan, kalau di situ kan yang perspektif itu melalui ya. Itu saya temukannya 3 artikel saja yang menghubungkan Ya, itu. Lebih mm-mm. kepada manufacturing kompetitifnya gitu ya. Dan kompetitif Jadi ya. sebenarnya apa yang membentuk industri pengolahan kita berkompetitif lah gitu, berdaya saing gitu ya. Hmm. Mungkin Nah, seperti itu. kalau Pak Ketut cari misalnya ya di analisis post viewernya untuk manufacturing kompetitif ini, apakah apa ibaratnya muncul Pak beberapa variabel baru? Mungkin bisa ditampilkan Nah, analisis co- coba visualisasi. saya coba lagi ya. Ada Oke. beberapa sudah saya download ya. Nah ini yang luas melan ini ya. Sebentar. Mungkin Pak Ketut mohon izin bisa share screen-nya untuk semua jendela Pak, karena yang tampil masih Microsoft Word-nya Bapak. ya ya sudah sudah saya coba sebentar Bu. Saya minimize saja dulu. Yang ini bisa Bu kelihatan. Masih Microsoft Word-nya masih artikelnya Bapak. Saya coba ah, gimana caranya? Saya stopnya dulu ya. Oke, nah, Bapak stop. Waktu share screen, pilih yang pojok kiri atas. Ada tulisannya screen. Nah, baru share. Screen. Nah, saya coba. Nah, ya. Ya sudah semua jendela. Oke. Nah, ini saya coba ulang Bu ya. Ini dengan kata kuncinya yang manufacturing Ya, tadi ya, Pak. yang yang inilah yang saya cari hari ini. Coba. Hmm, Iya, ini banyak betul ya. 26, 28, 29. Ya, sudah ada. Oke. Eh, Itu kalau 4 berapa, Pak? 4 aja ya. Mm-mm. Hmm, Nah, ini. Ya, 87. Oke. Biar aja. Ya, biar aja, Pak. Yes. Nah, ini di sini dia manufacturingnya. Nah, itu yang kan ada tuh yang kompetitif tuh ya Pak ya, bulatannya tuh yang di tengah coba diklik, mohon izin Ini bulatannya. ini dah masalahnya kita nggak bisa mengelik kayak dari kemarin ini. Ini ada, Walah. iya, dia ada kelihatan competitiveness di sini ada Heeh, ya. kaitannya dengan land manufacturing, dengan proses optimasi gitu. Ah, Eh, mohon izin Pak Ketut bisa dikirimkan file ekspornya ini ke saya. Saya kira mah kemarin itu cuma gangguan gitu ya, Lola atau apa. Ternyata memang nggak bisa bukan, ya Pak ya. ya nggak bisa ini juga tetap nggak bisa ini. Oke, coba dikirimkan ke saya Pak. Saya mau lihat itu dia terhubungnya dengan variabel apa-apa saja begitu. Ya terima kasih. Saya coba kembali ke WA dulu ya. Oke, saya sambil buka post viewer dulu. Hmm. Eh, saya kirimkan semuanya aja ya. Nah, ini. Oke.
Itu yang dipakai yang mana, Pak? Yang 008 kayaknya. Coba coba. Oh, oke, baik. Yang 08. Saya Oh, coba bentar cek ya. di sini ya. Grip next. 081 benar dah. Ah, oke, baik. Post viewer saya mana ya? Bentar ya, Pak. Post viewer. Oke. Oke, sebentar. Tadi sudah di-download. Hmm. Oke, kita coba ya, Pak. Hmm. Oh, kalau ini bahasanya kompetitif aja ya, Pak ya. Saya kira Ya. gabungan antara manufacturing dengan kompetitifnya. Nah, itu ada ini ke manufacturing industrinya dia ada. Ini Hmm. ke manufacturing industri sama industri 4.0 dia ada. Manufacturing system juga kaitnya dia. Hmm. Ini nanti mungkin Mas Wildan bisa dibantu saya mungkin aplikasinya masalah ada atau apa ya. Saya nggak mau Atau, klik-klik ini. bentar, Pak. Mas Wildan pakai Mac kah, Mas Wildan? Iya betul Ibu. Punya Mas Wildan bisa kah seperti punya Ibu nih ketika ditaruh kursornya di mana nih muncul seperti ini? Sebentar, saya coba. Heeh. Kadang soalnya pernah error juga. Jadi kita mau lihat nih kendalanya apakah memang di Mac-nya atau misalnya kan Ya, programnya. Kalau ini kan berarti kita ya, uninstall dulu, nanti install ulang. Kalau misalnya di tempat Mas Wildan bisa ya. Oke, saya izin bentar cari filenya. Mac OS. Oke. Saya izin search. Oke, coba Ibu stop. nah sambil jalan Bu Misbah mungkin bisa eh, terus terang saya masih waktu pertemuan 1-2 itu saya masih belum bisa nangkep banyak. Eh, Kira-kira dari gambaran itu gimana kita bisa secara ini dulu lah kalau kalau memang pakai ChatGPT sih kadang saya masuk ke ChatGPT dikasih tahu tapi nggak paham juga gitu kan. Kira-kira triknya Oke, gimana Bu Misbah ini? oke, siap. Ntar, Mas Wildan bisa kan sudah Mas Wildan? Sebentar Bu, masih saya coba. Berarti Ibu jelas anukan dulu ya punya Pak Ketut ya. Oke, Oke, siap. Nah nih ya Pak ya, kan begini nih ceritanya ya, bahwa kita dengan melakukan analisis co-occurrence ya, tadi dengan kata Ya, kuncinya adalah manufacturing competitives gitu ya. ya, Oh, ternyata kan diperoleh nih ada 9 klaster ya. Nah, ya betul ya. 9 klaster lah, dari 9 klaster inilah yang kemudian kan kita coba bahas per klaster.
Nah, kalau misalnya nih Bapak, eh, ini yang mana ya Bu Misbah yang dibahas dulu gitu ya? Sebentar Bu Subah, kita bisa tahu 9 klaster dari mana ya? Oh ini yang ada Dari, tulisannya itu ya, tulisannya betul. itu ya. Ya, Ini kan ada di 9 sini klaster. apa di Oke, bawah betul, betul, ada betul. 9 klaster nih ya. Ya, Atau sebenarnya bisa dilihat dari warnanya kan, warnanya tuh ada merah, ada biru, ya ada biru ungu ya, muda. ya Nah, betul ya. itu kalau di total jumlahnya 9 gitu. Ya Nah, betul. kemudian yang berikutnya, kalau misalnya nih kita mau mudah ya menganalisisnya, ini sebenarnya bisa kita lakukan dengan lihat itemnya. Itemnya, ya betul Nah, ya. oh klaster satu ini ada 15 item. Oh, kalau dilihat ini yang warna mana ya? Gitu ya, Pak. Nah, atau bisa lihat dari sini, ntar Ya betul. case tadi, digital twin. Oh, ini yang warna merah ya. Nah, Hmm. oke. Nah, yang warna merah ini, nah silahkan dari bahasan apa dari kata kunci yang muncul, kata kunci yang muncul ya terkait dengan EGIL, case study, digital twin, engineer education dan seterusnya. Nah, itu silahkan dipilih beberapa kata kunci yang ibaratnya bisa Bapak jelaskan dan ibaratnya itu terkait satu dengan yang lain. Misalkan kalau di klaster merah itu ada manufacturing sistem gitu ya. Kemudian kan dia ada IoT, Ada kemudian ada smart, intelligent manufacturing, ada ada smart, smart, betul. smart maturing ya, smart Itu. manufaktur ya. Nah, silahkan kalau misalnya mau diambil 5 Pak. Nah, 5 itu yang kemudian diangkat gitu ya untuk dibahas begitu. Bagus lagi kalau misalnya dari klaster merah ini ada satu kata yang ibaratnya mewakili semua gitu loh, Pak. Oh, yang isinya apa? EGIL, CAS, Digital Engineering ini sampai pada virtual reality itu Ya. satu kata apa sih yang mewakili begitu. Nah, itu bagus lagi Hmm. kalau misalnya Bapak menemukan itu. Misal ibaratnya kan kayak Januari, Februari, oh tuh bulan Bu Misbah. Nah, ibaratnya begitu secara sederhananya. Ya, ya, ya. Nanti Atau dari semua kata yang dimunculkan itu kita coba kaitkan ya. Hmm. betul, nggih. Betul ya. Kalau bisa dikaitkan semuanya alhamdulillah, tapi kalau Nah, misalnya hanya beberapa itu enggak masalah. untuk pembahasan itu kita per klaster apa lintas klaster, Bu? Kalau saya selama ini sih lebih cenderung per klaster, Pak. Per klaster. Kalau Nah, pembahasannya adalah network nah, oke. visualization. Nah, Kalau kita ingin misalnya mengangkat, katakanlah nanti kita mau analisis SEM gitu ya, SEM PLS, berarti kan harus kita menentukan variabel mana yang menghubungkan apakah dia sebagai variabel moderasi, ya. variabel median atau variabel pengaruh langsung tidak langsung. Kira-kira ada trik nggak Bu di sana? Melihat dari pola yang tadi itu, misalnya kita klik industri 4.0 Oke. gitu misalnya, Ya. kemana dia larinya gitu. Seperti Oke, itu oke. ya. Oke. Nah, tadi kan di satu sisi kita ibaratnya menjelaskan per klaster ya, Pak Ketut ya. Ya, betul Nah, ya. kemudian yang kedua, kita bisa melakukan analisisnya itu langsung menuju kata kunci yang kita cari tadi kan. Oh, kalau misalnya kita taruh di sini ya manufacturing industry. Nah, ini kan ibaratnya dia menghubungkan beberapa klaster ya, Pak. Ini juga bisa Ya, gitu. bisa ya. Jadi kan lebih ibaratnya nah, kalau ini kan akhirnya memecah ya dari satu gambar besar menjadi beberapa gambar yang Bapak inginkan. Ya, Nah, oh kalau dia manufacturing industry, oh dia kaitannya dengan industri 5.0 dengan ya, competitiveness gitu dengan ya. ada Nah, scheduling, dengan ada optimasi betul. ya, Oke. eh, Nah, dengan itu fleksibel monitoring system itu. betul. Nah, nanti kalau misalnya kan mau tentang mana tadi? Ini manufacturing system misalnya kan. Nah, ini juga bisa gitu ya. Nah, terkait dengan sustainable development-nya atau yang mananya, nah itu silahkan Pak juga boleh. Ini. Nah, begitu ya. Iya, Berarti kita bisa di 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 sini menentukan seberapa kuat ya yang sudah diteliti, Bu ya. betul. Ya, Nah, nanti kan Bapak bisa bahas seperti yang ini kan. Oh, apakah terkait dengan jaraknya? Oh, bisa jadi dua kata yang bersamaan ini muncul. Misalnya kan yang jadi senternya lean manufacturing-nya. Oh, kalau dia terkait dengan automotive industry, oh ini kayaknya kan dia masih agak jauh gitu ya. Oh, bisa jadi masih
belum banyak diteliti. Beda halnya kalau misalnya dia dikaitkan dengan automation gitu ya. Nah, itu kan dia Iya. jaraknya lebih dekat. Nah, itu oh bisa jadi orang sudah banyak membahas itu gitu. Jadi Nah, semakin dekat, semakin banyak orang membahas, Bu ya. betul, bahasanya kan ini terkait frekuensi kemunculan ya, Pak ya. Iya, betul Jadi ya. kalau semakin dekat, berarti frekuensi kemunculan dua kata kunci ini secara bersamaan itu besar. Nah, maka bisa jadi kan semakin banyak orang yang membahas, karena tadi frekuensi kemunculannya sering kan begitu. Hmm. Nah, Nah, eh, ini kan terkait juga dengan data Excel-nya ya, data Excel-nya oke, yang misalnya kita katakanlah temukan 70 atau 50 artikel ya yang oke. terkait dengan ini. Nah, kalau eh, saya coba itu eh, kemarin baca satu-satu abstraknya gitu, eh, Mm-mm. apa juga, nah itu juga kita bahas Bu dalam pembahasan. Misalnya Hmm, eh, kata kunci yang dimunculkan itu berapa gitu. Kan ada jumlahnya kata kuncinya itu, Bu. betul. Nah, yang pasti Pak, kalau saya apa referensi ya yang ada di CSP itu bisa kita jadikan sebagai rujukan sebentar. Saya contohkan. Jadi kan Pak, kalau di CSP itu Ya, kan ada judul ya, ada ya abstrak dan betul ya, penulisnya. betul ya. Nah, itu karena saya misalnya keterbatasan dalam bahasa Inggris, nah ini saya ambil seperti ini. Jadi penulis, judul, dan juga isi abstraknya. Nah, tapi isi abstrak ini kemudian saya cut-cut, Pak. Maksudnya saya cut biasa paling yang saya ambil gitu ya, Ya, hanya ya hasil betul, betul ya. sama substansi Sebagian, masalah. ya sebagian Nah, pokok-pokoknya ya. nah, nah, baru saya warnai, Pak. Oh, kalau warna hijau nanti saya taruh nih di pendahuluan. Oh, kalau yang warnanya abu, oh nanti saya taruhnya di pembahasan. Oh, kalau warna ungu nanti pembahasannya yang bagian overlay gitu. Ini kan kita bisa Hmm. dengan Ctrl F ya, Pak ya, kita sesuaikan dengan kata kunci yang tadi muncul gitu. Oh, manufacturing system munculnya di artikel mana? Kita lihat ibaratnya kan temuannya atau simpulan dari penelitiannya apa gitu. Nah, jadi mah saya pokoknya sumber rujukan itu ya saya ambil dari yang ada di CSP aja gitu. Kecuali yang di CSP ini tidak ada gitu ya, tapi sangat jarang. Pokoknya apa yang ada di CSP mah itu semua kepake. Nah, ini makanya Ya, berwarna gitu. ya tadi saya coba sih memang yang ketemu 7 artikel, yang 3 artikel mudah. Tapi kalau ketemunya sampai 78 itu pusing juga nyarinya. Yang mana paling relevan itu. Betul, nggih. Gitu ya Pak ya, nggih. Nah, nanti bisa aja Bapak ini kan pakai kata apa N itu ya, maksudnya oh kata kunci ini dengan kata kunci ini muncul tidak dia secara bersamaan dalam satu paper. Nah, kalau iya berarti kan itu yang kita prioritaskan untuk dijadikan sumber rujukan begitu. Oh gitu triknya juga ya. Jadi kalau Iya, dua kata kuncinya muncul itu yang kita utamakan. Itu. betul, nggih. Iya. Ini sih Terima enaknya kalau apa kita nambang JSP itu sumber rujukannya mah ini aja gitu. Iya. Ibaratnya malah kurang ya dari itu karena memang tidak semua kan dipakai, ini ada yang saya kosongkan karena saya merasa oh ini sama aja nih dengan yang lain, ya udah saya kosongkan Ya saja. memang kadang-kadang sudah diwakili ya nggak perlu kita juga Nah, terlalu banyak ya. betul, betul. Hmm. Oke, begitu Pak Ketut. Ya terima kasih Bu Misbah sudah banyak sekali membantu. Mulai dari minggu pertama sudah selesai 1 artikel Bu Misbah. Mantap. Ya nyala 8 pertemuan 8 artikel ya Pak. Oke, luar Cuman biasa. cuman nunggu ininya aja eh, cek apa Mau cek cek similarity-nya. AI-nya aja dulu.
berapa Oke. persen nanti ketemunya. Baru saya parafrase lagi manual lagi. Oke, baik. Mas Wildan gimana? Bisa kah? Ya saya Bu, Bisa. bisa. Nah, coba kita cross check. Nah, Nah, jadi oke. mungkin saya salah 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 ini mungkin ya. Versi mungkin Bapak. Salah versi nanti dikirim ya, Mas. Oke Ya. Pak, saya kirimkan linknya yang terbaru nanti Pak. Ya nanti saya uninstall dulu lah Ya, nanti. install Oke, dulu, nanti coba install ulang, Pak. Oke, terima kasih. Ini eh, Oke. ini menarik sekali eh, apa ya? Saya sebenarnya dari apa ya awal tahun juga sudah pingin belajar. Nah, terus eh, dulu kan bikin apa hubungan hubungan variabel itu agak ngaco lah gitu, suka-suka lah gitu. Oh ini asalnya ini dicari referen, oh ini dihubung-hubungkan gitu. Nah ternyata itu kan di reject terus ya, di reject terus. Kemudian saya coba tanya temen gimana cara menemukan gap. Nah, coba pakai pakai eh, di Scopus AI gitu ya. Nah itu juga nggak bisa jadikan masalah kan karena kita hanya bertanya aja gitu. Nah terus saya tanya ke ini ada nggak pelatihan videometrik khusus untuk ini gitu. Syukur ada lah. Jadi eh, lebih pede lah saya menulis variabelnya dan menemukan istilahnya gitu. Nah, sama seperti misalnya kemarin saya mencoba holistic ergonomik itu hampir nggak ditemukan gitu. Itu saya pakai artikelnya ditolak juga gitu. Jadi ditanyakan ini istilahnya tidak dikenal gitu. Nah itu sudah saya revisi juga. Kalau holistiknya sih banyak, tapi dikait dengan ergonomik belum ada. Jadi kita jangan mengaitkan dengan ergonomik itu maksudnya gitu. Jadi kita cari variabel perantara dulu gitu. Jadi saya ketemu variabel perantaranya sosiotekno gitu. Nah dari sosiotekno baru saya bawa ke ergonomiknya, ketemu jadinya gitu benang merahnya. Terima kasih Bu Misbah. Thank you, sama-sama Bapak. Alhamdulillah Ya, bisa membantu. ya, jadi di situ saya manfaatkan. Saya belum belum nulis ke apa seperti artikelnya Bu Misbah. Nanti mungkinlah nanti kali kalau sudah lolos dulu GB-nya. Siap, semoga dimudahkan, Pak. Oke, baik. Mohon izin, saya ke peserta yang lain ya. Silahkan. Ini Pak Syahid ya, Mas Wildan. Berarti tinggal dikirimkan tumblernya ya, karena sudah submit di jurnal tuh ya, ada bukti screenshotnya. Oke, selamat untuk Pak Syahid ya. Kemudian silahkan Pak Kadio, Pak Adi, Bu Latifa ya. Apakah ada yang mau didiskusikan? Selamat malam Bu. Oke, selamat malam Pak Adi, Mangga. Itu ya Pak, yang saya masih masalah di ini ya, yang keywordnya itu. Jadi Oke. keywordnya itu kemarin pas itu saya coba masukin selengkap mungkin kan, tapi hasilnya kan makin sedikit. Terus saya perlebar lagi itu kan. Hasilnya bagus, ada sekitar berapa, mungkin 90 atau berapa itu. Terus saya rubah lagi jadi 186. Cuma yang jadi masalah ini pada saat di running di Force Viewer itu ini apa uh, keywordnya jadi nggak sinkron gitu. Coba ditampilkan Pak Adi post viewernya coba. Ini sharingnya di mana ya? Share screen-nya di tengah Pak, ada yang kayak tanda panah share ya. Ini Bu Silahkan ya. diklik, baru nanti klik screen. Oke, lagi proses. Nah, oke. Coba di-create dari awal Pak, izin. Saya mau melihat ininya dulu, prosesnya. Oke, Ini silakan. ini udah benar, ini cukup fokus. Nah,
Ini data yang saya minta tolong sama GPT kan, dia bikinkan keywordnya kan, yang dari kemarin tuh Oke. uh, banyak yang miss. Nah, cuma ini yang terbaru, ini keoccurren dengan keyword saya ya Bu ya. Terus, nah ini kalau 5 kan jadinya cuma 4, 3 Mm-mm. cuma 8, 2 37 kan masih kurang Bu ya. Oke. Kalau kita kurangi lagi dia 374. Coba di back sebentar. Di Oke. back dulu. Oke. Nah, kalau yang tadi dari ChatGPT itu CSP-nya berapa, Pak? Diperoleh berapa dokumen? Dari chat GPT, 87 Bu. Oke, 87. Baik. Coba kembali ke post viewer-nya. Coba pakai yang all keyword, Pak. Pilih yang atas. Oke, terus next. Oke, silakan coba tadi kalau 2 berapa? Oke, Kalau 2. 2 159, kalau 3 Oke. 66. Kita coba yang 3 dulu ya. Oke. Hmm, Kalau ini ya, Oke, next saja. Nih, pokoknya kita next aja dulu ya sampai finish. Kita mau cross check dulu muncul tidak kata kunci yang Bapak inginkan gitu ya. Nah, mangga Pak dilihat dulu kira-kira ada tidak yang muncul. Kalau tidak ada baru kita ubah lagi untuk threshold-nya. kalau ini muncul Bu kan, project management, Oke, terus sustainable muncul, sosial ini masih bisa masuk ya. oke, Mineral dari masuk, mining, economic analysis. Nah ini sih sebenarnya banyak yang bisa masuk sih Bu. oh, Cuma yang oke. pas saya sebelumnya itu banyak yang ngaco kan masuk ke kesehatan macam-macam. Makanya saya kalau muncul seperti itu yang kita lakukan mengganti keywordnya atau bisa Oke. diakalin dari sini ya, dari Force Viewer. Oke, baik. Nah, kalau misal nih, ketika Bapak analisis ya ternyata muncul ada yang di luar bidang Bapak, itu cross-check dulu tadi dari CSP-nya. Oh, CSP-nya jumlahnya dokumennya banyak atau sedikit ya. Kalau misalnya jumlahnya banyak, maka sebenarnya kan sebelum kita download CSP-nya, kan kita bisa kembali lagi ya, back misalnya ke scopus.com-nya. Nah, itu Bapak bisa refine atau misalnya ditambahkan lagi booleannya N pada bidang apa, begitu. Oh, misalnya pada Oh, bidang punyanya apa Bapak, ya. Bapak silahkan dituliskan gitu ya. Tapi Tadi tadi saya kasus, tambahkan di sini Bu, di refine betul, set ini, iya bisa saya tambahkan jadi di-refine, muncul ini gitu kan. betul, oke. Muncul, nah makanya hasilnya 87 tadi ini. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu Bapak. Tapi kalau misalnya jumlahnya sedikit gitu ya dokumennya, nah memang mau akhirnya mau tidak mau kan itu yang kita gunakan ya data yang terkumpul ini, tapi tadi mainnya nanti di thresholdnya itu. Ibaratnya kita kurangi gitu ya sampai yang muncul itu kata kuncinya banyak begitu ya. Tadi kan misalnya apakah di atas 70 gitu ya, kayak tadi misalnya mungkin 100 atau seterusnya. Nah, tinggal nanti mainkan di kata kunci mana yang mau dimunculkan kan. Nah, maka taruh kursornya di sana begitu. Untuk untuk setiap uh, jurnal ini kita perlu nggak ya cek masing-masing satu abstraknya apakah benar ini terkait dengan penelitian kita atau tidak ya? Nah, kalau jumlahnya sedikit, Pak, misalnya kayak ini kan masih 87 ya. Iya, Nah, bisa dibaca di CSP-nya, Pak. Ibaratnya kan di CSP itu, kalau saya biasa lihat dari judul ya. Oh, dari judul kan
Sementara ini punya Bapak artikel apa? Artikel title, keyword, dan abstrak. Hmm. Gimana ya Bu tadi? Berarti punya Bapak ini ya artikel title, abstrak, dan keyword. Nah, oke. Ya, Nah, kalau begitu mah ini dulu berarti saringannya lihat dulu dari judul. Oh, kalau dari judul sesuai, oke. Tapi kalau dari judul masih abu-abu, Bapak baca di abstraknya gitu. Nah, jadi memang juga hmm. menjadi satu pertimbangan ketika kita melakukan penambangan data. Makanya biasa penambangan data itu kan tidak bisa dilakukan satu kali ya, Pak. Saya sih lebih sifatnya trial and error. Jadi begini, kita pakai dulu yang luas kan, pakai artikel title, abstrak, dan juga keyword. Nah, dengan kata kunci yang kita masukkan, jumlahnya banyak tidak, gitu ya. Oh, kalau jumlahnya banyak, makanya saya persempit nanti misalnya hanya artikel title saja, gitu. Karena kan kalau artikel title saja, itu pasti dia akan spesifik ya. Maksudnya begini, kalau di judul sudah muncul ya kata kunci yang kita inginkan, pasti kan isi artikelnya terkait tentang itu, begitu. Nah, tapi kalau misalnya dengan artikel title jumlah dokumen yang kita peroleh sedikit, nah maka silahkan pakai yang artikel title, abstrak, dan juga keyword, begitu. Jadi dari situ dulu mungkin muaranya ya untuk trial and error-nya, lihat dulu ini jumlahnya banyak atau sedikit, begitu. Iya, iya. Oke. Terus ini satu lagi Bu. Ini kan saya bibliometrik itu kan mau saya fungsikan untuk mencari gap sama mempertajam apa kebaruan Bu. Nah, maksudnya gimana ya supaya dari sini kita bisa mempertajam novelty-nya Bu? Oke. Nah, tinggal Bapak lihat, kan yang mau Bapak sasar itu apa sih gitu ya, kata kunci yang diinginkan kan. Muncul tidak kan di tampilan network visualization ini. Jika ada seperti yang Bapak lakukan ini, silahkan taruh kursornya menjadi center gitu ya. Nah, apakah dua kata kunci atau nanti tiga silahkan gitu ya, tapi kan ini dua kata kunci ya. Nah, lihat dua kata kunci itu dia muncul tidak secara bersamaan, itu satu. Kalau misalnya dia tidak muncul secara bersamaan, sebenarnya itu juga jadi peluang gitu ya untuk penelitian Bapak. Oh, berarti ini memang bisa jadi belum ada yang membahas sehingga tidak ada yang muncul secara bersamaan dua kata kunci tersebut. Itu satu ya, Pak. Terus yang kedua, kalau misalnya dia terhubung antar dua kata kunci itu, maka lihat bagaimana dengan jaraknya. Oh, kalau jaraknya dia jauh gitu ya, maka kan menandakan bahwa frekuensi kemunculan dua kata kunci tersebut juga masih kecil, artinya masih belum banyak dibahas gitu ya, atau belum banyak diteliti. Nah, itu kan juga jadi temuan nanti ya untuk Bapak melakukan penelitian selanjutnya, begitu. Nah, kalau misalkan Ibu ya, ini kan project management, Mm-mm. terus saya ambil masih mining sektor ya, sih kan. Tapi kan di sini ada natural resources Pak, yang di kiri kan. Dari project management kan tidak ada garis langsung ke natural resources ya. Kalau misalkan itu mau dihubungkan dengan narasi yang seperti apa Bu ya? Oke, kita mau menghubungkan yang merah di tengah ini project management ya Pak ya. Iya betul. Oke, terus kan memang kalau terlihat di sini kan mining sector itu dia terhubung dengan project management dan juga natural resources kan. Nah, namun belum ada keterkaitan secara langsung antara natural resource ini dengan project management. Maka bisa jadi gitu ya, dua kata kunci ini itu tadi masih belum ada yang membahas begitu karena tidak ada keterhubungan antar keduanya ini. Atau coba Bapak taruh di natural resources dia ibaratnya terhubung tidak dengan project. Oh, oke, Iya kalau dia terhubung. terhubung. Nah, tinggal nanti Bapak mainkan nih yang mau dibahas sebagai senternya siapa, begitu. Kalau misalnya Hmm. mau menghubungkan ketiganya, memang agak susah kan, karena tadi ketika kita main yang seperti ini hanya menghubungkan dua kata kunci. Ya, maka bisa jadi pembahasannya Bapak buat beberapa gambar tadi ketika pakai yang mining sektor, oh gambarnya seperti ini kan. Oh, bahwa mining sektor dia terhubung dengan project management dan juga natural resource. Nah, ketika kemudian yang menjadi center adalah natural resource, oh dia juga terhubung tuh dengan mining sektor dan juga project management. Nah, maka di sini sebenarnya secara tidak langsung gitu ya, ibaratnya kan ketiganya ini sebenarnya terhubung gitu ya, tapi ibaratnya tadi karena
hubungan ini kan hanya antar dua kata kunci ya Pak, tidak bisa lebih dari dua. Akhirnya kan kita tidak bisa melihat secara langsung ya. Padahal kalau mungkin dikaitkan bisa saja kan dia terhubung natural resources-nya, kemudian mining sektornya dan juga project manajemennya. Ibaratnya dia beririsan gitu ya kalau kita buat Iya, gitu. iya. Nah, ini kan kalau tadi kita lihat project management ya. Oh, dia terhubung Bu ya dengan natural resources ya. Betul. Hmm. Iya Bu, soalnya eh, permasalahan saya kan saya ada 6 ini penelitian kan. Eh, sudah rekor sih Bu. Jadi 6 itu 4 itu reject 4 kali, yang 2 reject udah 6 kali gitu kan. Tapi Masuk. yang 4 reject 4 kali itu sekarang udah under review sih semuanya, 4-4-nya gitu. Oke. Nah, cuma yang jadi masalah itu rata-rata mereka itu reviewer itu selalu mengatakan bahwa kurang tajam di apa novelty itu, makanya Mm-mm. ini kan bisa menjadi tambahan ilmu kan ya. Siapa Betul. tahu nanti enam-enamnya bisa terbit tahun ini. Ya, amin. Panen jadinya Pak, insya Allah ya. Ya ini gara-gara ikut rumah Scopus jadi Eh, ketagihan. Nah kan Amin. Pak Jo kan bilang selesai satu bikin lagi. Nah itu jadi kemarin akhirnya 6 tapi numpuk semua itu Bu. Belum belum publish semua. Ya, gitu Bu. Oke. Makasih Bu Misbah. Assalamualaikum. Ini, Waalaikumsalam warahmatullahi. Semangat Pak Adi ya, mangga nih kalau mau diteruskan ya, silahkan. Yang penting sudah bisa ini ya Pak, cara menginterpretasikannya, apakah nanti mau menemukan gap gitu ya, apakah mau disusun manuskripnya itu silahkan, kita tergantung keperluan masing-masing begitu. Iya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Silahkan berikutnya, mangga Pak Kadio Tombo Latifa. Iya, Bu. Ya, silahkan Pak Kadio. Eh, Pertemuan sebelumnya 2 kali berturut-turut nggak bisa ikut. Kemudian saya apa? Tapi masih mengikuti diulang-ulang itu. Tapi masih macet sampai sekarang. Kemudian baru kali ini tadi muncul lagi, seger lagi tabel yang Ibu sampaikan itu tadi. Jadi ada semangatnya sekarang. Dari tabel yang Ibu sampaikan tadi kan berbahasa Indonesia. Saya memang eh, kesulitan berbahasa asingnya. Kemudian dengan tabel-tabel yang Ibu sampaikan tadi, saya semangatnya di situ. Ternyata dari penerbit atau judul, kemudian abstrak, isi abstrak ke bahasa Indonesia apa tadi terjemahannya gitu. Nah, untuk menerjemahkan dari bahasa asing ke Indonesia, itu kan abstrak itu apa di kolom-kolom dulu. Cara termudahnya bagaimana? Jadi aslinya dikolomkan, kemudian Oke. dibantu oleh penerjemah begitu. Oke. Kata Pak, pernah ikut Pak Ju yang dengan Pak Wildan kemarin kan gitu. Jadi itu hanya bahasa dibantu misalnya gitu. Terima kasih Oke. Bu. Oke, sama-sama Bapak. Nah, kan kalau awalnya seperti ini ya Pak ya, kan file CSV kita kan banyak Oke, tuh. Nah, oke. copy aja semua gitu ya, terus cut-cut ya. Sisakan hanya nama penulis, title, dan juga abstrak gitu. Nah, Hmm, terus dari yang ada ini silahkan di copy paste ke Microsoft Word-nya Bapak gitu. Nah, baru kan dari bahasa Inggris, nah silahkan ditranslate ke bahasa Indonesia begitu. Nah, nanti hmm, dari bahasa Indonesia ini, nah silahkan kemudian dipilah sesuai kata kunci yang muncul gitu ya, baik yang di network visualisasinya ataupun nanti yang di overlay. Nah, makanya biasa saya bedakan dengan warna-warna begitu untuk memudahkan saya mengingat. Jadi hmm. tidak Itu perlu jauh-jauh Bapak cari referensi, cukup dari apa yang ada di CSV Bapak begitu. Gitu. Jadi itu translate-nya satu-satu kolom atau bisa keseluruhan, Bu? Kalau mau mudah kan sebenarnya ini kan sudah bagus ya bahasa Inggrisnya kan. Jadi sebenarnya mau Iya. pakai Google Translate pun juga nggak masalah. Tinggal Bapak upload dokumennya kan otomatis terubah ya semuanya. Ngoten. Oke. Nggih, nggih. Iya, Matur nuwun. oke, sama-sama Pak. Terus Semangat. saya pernah diskusi juga gitu ya dengan teman dosen bahasa Inggris. Katanya mah sebenarnya Google Scholar juga salah Google Translate ya sebenarnya bisa kok Bumsba dipakai katanya kan gitu dan ibaratnya kualitasnya bagus asal
bahasa Indonesianya juga sudah bagus. Artinya apa? Cukup kalimat itu kan hanya terdiri dari subjek predikat. Kalaupun ada objek silakan, kalaupun ada komplement Jun juga tidak yang ibaratnya mengakibatkan menjadi kalimat majemuk katanya begitu. Terkadang kan kalau kita kebiasaan orang Indonesia ini bisa jadi kalimatnya itu berbelit-belit ya. Maksudnya kalimatnya majemuk gitu. Oh, yang mana, di mana kan biasa ada tambahan seperti itu ya Pak ya. Akhirnya ketika nanti ditranslate misalnya oleh mesin, oleh engine, dia bingung ini mana subjeknya, mana predikatnya dan seterusnya. Jadi katanya mah biasakan dulu mendus bahasa Indonesia itu dengan singkat dan padat gitu. Oh, Kalau mau nanti gitu. bahasa Inggrisnya baik katanya gitu. Oh, sudahlah. Itu ini ya sharing Pak dari dosen bahasa Oke, Inggris. Kolega saya seperti itu. oke, matur nuwun. Oke, sami-sami Bapak. Semangat. Oke. Mangga Pak, semangat, semangat. Insya Allah mudah gitu ya, apalagi kan berbantuan AI mah mangga. Yang penting kita paham, karena kan sifatnya AI kan tetap kembali kepada kita ya, ibaratnya validasi ada di kita. Bener nggak nih yang dia sampaikan? Kita cross check kan dari gambar, betul tidak gitu ya, visualisasi dan seterusnya. Mm-mm. Oke, oke, baik. Berikutnya Bu Latifah, silahkan. Apakah ada mau yang disampaikan? Ya, terima kasih Bu Misbah untuk kesempatannya. Untuk saya juga sepertinya belum sampai ke dalam manuskrip nih Bu. Karena kebetulan memang saya hanya ingin mencari apa ya visualization dari riset yang sedang saya kerjakan, hampir sama dengan Pak Ketut juga dan Pak apa tadi itu yang sudah presentasi tadi ya Bu. Lebih banyak mencari untuk gap penelitian dan novelty juga Bu. Nah, saya untuk manuskripnya mungkin ya setelah ini juga saya coba kerjakan dan saya berharapnya nanti itu arahnya ke literatur review gitu, Bu. Nah, tapi untuk sebelum sampai ke sana pasti saya pengen tahu apakah visualisasi saya ini sudah benar atau belum. Nah, paling saya ingin mempresentasikan hasil first viewer saya dulu saja, Bu. Oke, siap Ibu, mangga. Ya, oke Bu, sebentar Bu. Saya setting lagi tadi saya ubah lagi karena ada yang beberapa saya coba. Sudah tampil belum ya Bu Misbah ya? Sudah. Nah, ini Oh iya, tadi oke. berapa thresholdnya Pak? Anu Oh Bu, iya, tadi saya ini coba mohon izin coba ulang di lagi ya Bu. Saya iya. ulang kembali ini. Ya, karena saya nanya itu karena kan yang ditampilkan sedikit ya ininya kata kuncinya. Oh, berarti Oke, ini mainnya di threshold gitu. oke. Nah, saya ini sebenarnya kata kuncinya itu lebih khusus dan saya cuma dapat 18 dokumen itu, Bu. Tapi nggak Oke. masalah sih untuk pendahuluan saya saja yaitu untuk di Karena memang bukan proposal untuk gitu ya, Bu. pelajar. Untuk peruntukan awalnya untuk itu dulu gitu ya, Bu. Ya, Kalau untuk bibliometrik pastinya nanti butuh lebih dari 50 gitu ya, betul, Bu. Nah, betul. ini terus CSV-nya ini, Bu. Oke, Ini udah benar ya, Bu, all keywords itu. ya, oke. Terus saya bikin thresholdnya itu tadi supaya tampil tadi sini, Bu. 3 ini. Coba diturunkan lagi. Coba kalau dua berapa? Kelima. Kelima. Dua, dua. Kok dua? Hmm. Ini, Bu. Nah, pakai yang dua aja. Oke. Nah, coba kita lihat ya kalau dua. Tampilannya kayaknya lebih cantik kayaknya. Oke, Bu. Nah, itu ya dapat 4 jadinya. Hmm. 4 klaster ya. Nah, tinggal dilihat Mm-mm. kira-kira kata kunci yang diinginkan muncul nggak gitu. Kalau nggak Iya, muncul berarti turunkan lagi gitu. oke, Bu.
Nah, untuk riset atau penelitian saya kaji sekarang ya Bu, itu sebenarnya saya mengaplikasikannya di Perseres Water Reactor ini Bu. Itu Oke, sebuah super jenis ini ya. reaktor nuklir ini Bu, Pressurized Ya. Water Reactor. Cuman yang kita mau kaji di reaktor nuklir itu jenisnya yang PWR itu saya ingin di bagiannya aliran dua fase atau two phase flow. Two phase flow ini Tuh Bu. ada tuh flash flow-nya. Ah, Oke. ah, udah ke two phase flow, terus apa yang saya bahas di two phase flow gitu ya Bu. Itu yang harusnya saya bahas di sini ya tentang flooding ini Bu, flooding. Oke, baik. Syukur ya, berarti 3 kata kunci yang diinginkan ini muncul gitu ya. Nah ya, cuman Ya. itu Bu masih ini masih ada lagi arahnya lagi ke flooding apa gitu ya. Yaitu di flow Mm-mm. pattern. Jadi bagaimana saya sih mengindikasi atau mengidentifikasi flooding terjadi di reaktor nuklir tadi dengan melihat pola alirannya atau flow pattern ini Bu. Oke. Nah, tapi flow pattern-nya ini terhubung dengan harapannya sih flow pattern ini terhubung ke flooding. Ke Mm-mm. floodingnya itu ke PWR ini Bu. Jenisnya gitu. Kalau oke, Hmm. kalau senternya flow pattern-nya itu kan terhubung ya Bu ya dengan ke Hmm. flooding-nya ya. Mm-mm. Itu juga terhubung tuh dengan two phase flow-nya ya. Iya Terhubung juga ikut juga dengan terhubung. pressure water reaktornya. Cuman maksudnya di sini untuk flow pattern yang membahas di flooding ini gimana nih Bu membacanya itu? Nah, kalau mau menganukan yang two phase itu Mm-mm. berarti taruh kursornya di two phase ya. Yes. Heeh. Nah, itu juga sama ya, two phase pun terhubung juga ya, ke uploading terhubung, ke flow pattern terhubung, ke pressure juga terhubung. Maksudnya ke semua yang tadi Ibu inginkan, semuanya sebenarnya terhubung ya. Mm-mm. Terus Mm. kalau yang ke uploadingnya sendiri pun dia sama ya, timbal balik Iya. maksudnya juga sama gitu. Saling timbal balik gitu ya. Hmm. Nah, namun yang terbaru dari riset saya itu sebenarnya nanti mempola pola aliran ini akan ditampilkan dalam machine learning. Cuman dari Hmm. kemarin saya udah coba masuk ke machine learning memang belum ada yang eh, menggunakan arah ke machine learning gitu, Bu. Tapi kan nggak ada machine learningnya di sini gitu ya, Bu. Itu Betul, ya nggak mesin masalah ya gitu. betul. Bisa jadi kan mesin learning itu tidak muncul ya memang masih sedikit yang mengkaji gitu ya atau malah Hmm, belum ada belum kan sehingga frekuensinya sangat kecil atau kalau kita mau memastikan tadi coba thresholdnya lagi diturunkan ya berarti kan turunkan. otomatis akan muncul kata kunci yang lebih banyak begitu. Turunkan itu maksudnya ke satu gitu, Bu. Tadi tadi kita yang terakhir tadi ngambilnya 2 kah? Iya, Berarti coba satu. Nah, coba di next. Pokoknya mah kayak gini nih kita trial and error gitu sampai dapat mm-mm. yang bagus. Tapi dapat yang baru. Mm. Ya belum ada sih Bu kalau ke arah itu. Yang ada itu malahan yang memang ke eksperimen gitu ya Bu. Ataupun numerical method, CFD, software gitu ya. Tapi yang menghubungkan ke machine learning kalau dari bahasanya saya baca itu belum ada ataupun mungkin belum banyak gitu ya. Ya. Nah, atau juga bisa juga Ah, kalau kita ah, mau mm, memastikan ya mesin learning ada tidak. Ini kan kalau memang kita lihat sepintas ya Bu ya tampilannya kan nggak kelihatan nih. Kecuali kan mm, kursornya kita taruh ya baru kan bisa jadi baru mm, muncul. Nah, maka itu kemudian bisa kita siasati dengan ini. Kita simpan, ini kan bisa disimpan ya file CSV-nya. mm, mm. Nah, nanti coba Ibu Control F. Nah, muncul tidak mesin learning. Kalau memang tidak ada, oh berarti memang belum ada yang membahas itu gitu. Oke. Berarti ini maksudnya di Nah, ini kontrol. TXT-nya ganti. Ini filenya simpan dalam CSV. Kalau tadi TXT masih dalam bentuk notepad. Titik tiganya coba diklik. Nah, Ya, oke. Nah, di TXT-nya ganti CSV, Bu. Nah, oke. Oke, simpan. Nah, aku bikin ini aja CSV ya. tadi ya. Hmm. Ya, coba simpan ininya. Coba kita panggil, apa, kita buka, Bu, CSV-nya, Bu. Buka CSV yang tadi lagi, Bu. Yang hasil ini, network ini. Yang tetap di sini. Bukan, buka di luaran aja, jangan di post viewer-nya.
Oh, maksudnya di ini ya, bukan di dalam Fast Viewer, langsung ke Yang di data saya di folder download aja, ah, file CSV yang di luar begitu. ini. Coba Ibu tutup nih yang tampil masih post viewer Oh karena iya, tampilannya tidak belum semua jendela. tampil. Iya. Kalau all ini ya, kok saya lupa yang kalau all. Kalau Oh yang ya, mau all on and itu screen ya. Iya, tunjuk iya, oke. kiri atas tulisannya screen. Ah ya, ini Bu, yang ini Nah, file ini coba Bu, dibuka, oke. diklik 8. Oh iya betul, oke. Silakan dibuka. ya, Nah, coba di Control F, Bu. Control F. Oh gitu ya. Nah, coba mesin gitu. Oke. Atau ya langsung spesifik boleh nggak sih Bu? Boleh ya, Jenisnya langsung langsung mesin. ANN gitu. Coba. Mm. Oh ya. Oh, Coba nggak ada di katanya, Pak. on dulu. Coba. Iya, Oh, Bu. nggak ada. Oh, berarti memang Atau nggak ada. memang saya belum Atau yang lain? ini ya Bu. Oh, belum saya di Scopusnya itu machine learning. Karena kalau saya cari di machine learning juga nggak ada sih. Oke. Nah, itu sih cara memastikan ya. Takutnya kan Hmm. misalnya tadi ada bulatan kecil yang kita misalnya nggak Oh nampak iya ya iya secara iya. ini mata. Nah, silahkan Heeh. buka CSV-nya lalu lakukan Ctrl F tadi. Kalau memang tidak ada ya berarti memang tidak ada kata kunci itu ya. Bisa jadi akhirnya jadi peluang untuk ibu kan bahwa memang belum ditemukan nih misalnya kata kunci Mm, ini dan ini yang berkaitan dengan mesin learning kan begitu. mm-mm. Nah, yang variabel satu lagi kan itu saya tekanan juga ya, Bu. Yang tekanan juga yang ada di situ kan atmospheric pressure, tapi yang saya maksud di sini adalah fluctuation pressure gitu ya. Cuman nggak ada juga yang membahas tentang fluctuation pressure, tapi memang saya udah buktikan dengan saya udah jadi di Scopus tentang fluctuation untuk memasukkan ke dalam pembahasan riset saya itu memang belum banyak yang riset di fluktuasi gitu ya, Bu, Ya. di tekanan misalnya ya. Nah, Nah, bisa aja nih jadi itu bisa saya pembahasan. bahas juga, maksudnya saya bisa menampilkan Fast Viewer, tapi saya membahas yang lain. Boleh nggak sih, Bu, kayak gitu? Misalnya kayak gini kan, oh bahwa yang tampil itu adalah terkait dengan tekanan atmosfer kan, sedangkan Ah, pembahasan yang terkait dengan mm-mm. fluktuasinya memang itu belum ada yang membahas, begitu juga bisa. Oke, oke. Berarti kalau yang merah ini kan itu kan yang jadi apa ya tempat objek saya yang meriset ya atau jenis dari reaktornya itu ya, Bu. Yang merah, kalau yang tebal apa bulatannya lebih besar berarti yang berulang diteliti ya kemarin ya Bu. Kalau Ya, saya lupa. ibaratnya dia sering muncul lah, begitu. Ya, Oh, bisa oke. jadi kan akhirnya banyak diteliti. Begitu. Karena saya memunculkan memang di keywordsnya juga ini pressurized water reactor langsung ke spesifik objeknya gitu. Nah, Kalau yang misalnya jauh itu maksudnya gimana Bu? Yang seperti ini kalau tuh yang jauh jauh, drag gitu. nah itu bisa jadi kan, oh belum banyak eh, kemunculan dua kata kunci tersebut gitu ya secara Mm-mm. bersamaan. Nah, itu kan berarti bisa jadi menandakan dua Mm-mm. kata kunci ini masih jarang dibahas begitu atau jarang Mm-mm. diteliti begitu Mas. Mm. Kalau yang si FD ini Bu, computational fluid Oh dynamic. iya yang CFD itu kan kalau kita kaitkan biasanya dengan air entrainment ya, entrainment. Nah, itu Ah, kan juga jauh ya oh ya itu dibandingkan memang misalnya iya dengan sih. Reflux gitu ya, Ya benar. ataupun dengan CFD software-nya. Nah, itu kan lebih banyak dibahas dibandingkan dengan yang R itu. Yang dibandingkan yang mana reflux condensation itu lebih banyak Misalnya dibahas daripada air. CFD software misalnya atau air Mm. water juga. Ini kan masih pendek nih jaraknya nih. Oh Pokoknya iya. kalau yang pendek itu mah menandak. Ini gak usah jauh nih atmospheric movement aja. Mm. Nah, ini Mm. kan lebih dekat dibandingkan dengan yang R di atas itu. Oh iya, memang itu memang yang sudah saya baca memang jarang diteliti. Iya. Kadang saya Nah, ke itu sini ini dibuktikan oleh pengen siswa-siswa. mengkonfirmasi lagi gitu ya. Ya, iya. Ini oh berarti ngelihat itu kalau misalnya air itu masih jauh dan masih jadi peluang untuk diteliti gitu ya, Bu. Nah, betul. Oke, oke. Nah, dari kemarin tuh saya masih memasukkan kata kunci berulang-ulang, ulang-ulang untuk ya mempelajari ini dulu sih, Bu. Jadi kayaknya sebelum terkejar untuk bikin manuskrip. Nah, tapi saya tadi pakai ChatGPT dulu bikin manuskrip juga ya, Bu.
Mm. Jadi itu pembahasannya tadi seperti Pak Ketut tanya tadi ya, per klaster tadi ya, Bu. Iya, iya. Tapi kan Anda klaster itu mau per saya lihat, klaster uh-uh, boleh atau langsung yang ini kan per kata kunci yang diinginkan berarti kan yang menghubungkan beberapa klaster kan karena menampilkan beberapa warna itu silahkan. Pokoknya mah tergantung dari si peneliti mau membahasnya itu dari aspek mana kayak gitu. kalau misalnya saya nanti itu untuk apa ya, untuk mempersiapkan untuk ujian saya nanti ya, ujian akhirnya itu Hmm. yang kita butuhkan itu misalnya itu adalah si novelty atau berarti topik yang jarang dilakukan gitu ya, Bu. Nah, Berarti nanti saya arahnya itu apa ya, judulnya itu berarti tentang topik yang jarang diteliti atau gap penelitian gitu. gap penelitian saja. Oh, lebihnya ke gap penelitian. Iya. Untuk mencarinya itu berarti arahnya itu ke gap penelitiannya itu ya, Bu. Nah, Heeh. namun tadi saya lihat Ibu yang klaster ini kan ada 8 ya. Yang tampil Mm, kalau kita thresholdnya itu beda, klasternya tadi juga beda ya, Bu. betul, makanya ini tergantung ini mainnya kita yang di mana gitu, Mas. Tapi itu kan perlu dijelaskan di dalam draftnya ya, Bu. Oh, enggak. Kalau itu jarang, Oh, kecuali diminta nanti. Kalau misalnya terkait dengan artikel ya, kecuali nanti diminta oleh editor gitu, Mas. jadi kita nggak perlu sedetail itu Iya. nggak belum Mm, eh, tidak perlu disampaikan juga ya di teks nantinya, Bu. betul. Oke. Oke, Nah, begitu. berarti kalau misalnya saya minta di itu yang lebih dekat lagi kan sebenarnya di klaster 5 atau klaster berapa yang cuma 3 aja tadi, Bu. Yang Mm, klaster 3 misalnya ya. Nah, saya berarti membahas cuman klaster 3 klaster itu aja, Bu. betul. Oh, tapi itu lebih sedikit itu ya. Mm, Kemarin saya juga udah coba misalnya memperluas agar saya dapat lebih banyak artikel gitu ya, Bu. Cuman jadinya kok saya mikirnya makin jauh dari riset saya gitu. Atau memang kemarin itu mungkin kata ibu tadi ya, saya belum mencoba sampai threshold yang paling kecil gitu ya. mm, mm, Jadi saya belum tidak menemukan kata kunci saya itu jadinya kalau ketika saya terlalu banyak masukin artikel gitu. mm, Nah, ketika saya masukkan beberapa artikel, terus saya bikin kata kunci yang hampir mendekati dengan judul riset saya gitu ya, Pak. Nah, saya baru menemukan, oh ya ini keywords yang saya punya gitu. Makanya saya bingung ya, apakah ada ketentuan kita dalam menentukan thresholdnya, terus menentukan juga kata kunci yang kita buatkan, terus mm, nanti reviewernya menanyakan gak apa alasan saya membeli keyword itu, padahal keyword yang lain kan juga bisa gitu. mm. Kadang saya bingung itu sih karena saya memang benar-benar pemula ini Bu, belum pernah main di apa bibliometrik. Nggak apa-apa, ini mah sudah bagus. Gitu. Cuma mencari ulang kata kunci gitu aja sih Bu tadi. Berarti Mm, kita nggak perlu sedetail itu ya Bu. iya, Kenapa alasan-alasan kita harus segitu, harus memilih yang ini, memilihkan itu, tidak perlu kita sampaikan di iya, tulisan. iya. Heeh. Nah, mungkin ini bisa saya tampilkan izin Oh ya, ya, Bu Latifah ya. Ini mah waktu saya promosi dokter ya. Nah, jadi hmm, yang saya tampilkan mah di pendahuluan itu nih salah satunya kan ketika kita mau memunculkan novelty ya, saya tampilkan analisis bibliometrik ini berdasarkan data Scopus dan alhamdulillah memang variabel ini saya sudah terbit semuanya di Scopus begitu. Nah, jadi saya ini kan setiap gambar, oh ini dengan ini memang dia belum terhubung gitu ya. Oh, belum ada yang membahas dan seterusnya gitu. Dan tadi diperkuat dengan oh bahwa memang artikel yang saya buat tentang biblio ini sudah diterbitkan di Scopus. Nah, itu kan semakin menambah keyakinan gitu. Begitu Bu Latifah. jadi yang artikel yang kata ibu tadi, yang bibliometri itu mana saya nggak Ini nyampe ya artikel maksudnya. semua variabel nih yang saya tampilkan ini kan ada yang ADI 72 dokumen, Ya, kemudian fluidnya. WIDA 146, Mm-mm, statistik 76, dan seterusnya. mm-mm. Ini saya lahirkan 5 artikel yang terbit di Oh, 5 Scopus. artikel itu ya, Bu. Oke. Hmm. Oh, Nah, udah jadi 5 artikel gitu ya, Bu. betul, sudah Tapi diterbitkan. ini ya, Bu, udah dipecah per topik atau gimana itu maksudnya? Ya, ini saya Hmm. sesuaikan dengan variabel penelitian saya. Nah, gitu.
Oh, static Dan di sana fluid. kan sudah kita tampilkan ya, oh temuannya apa sih gitu ya, oh bahwa memang ini adalah sesuatu yang baru gitu. Ya tadi makanya kemudian saya pecah per variabel. Dan kita di akhirnya kan diperkuat dengan bahwa artikel ini sudah terbit di Scopus itu kan berarti sudah ditelaah ya oleh reviewer kan, sudah dicek oleh editor. Ibaratnya apa yang kita sampaikan itu bukan lagi sekedar asumsi atau pernyataan statementnya kita gitu. Di Itu sih Bu. citasinya itu ya, Bu. Betul ya. Jadi citasinya mah ya citasi diri sendiri mah. Iya. Tapi kan itu jadi memperkuat kalau bahasa kita adalah tugas akhir ya. Iya, masih tugas akhir. Oke, begitu. Oke, mungkin itu saja dari saya, Bu Misbah. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga ini lancar mah menulis proposalnya ya. Bu. Oke, nah ini saya tampilkan bab satu saya. Nah, ini saya sudah mengarah kepada ini ya, novelty-nya. Oh, peneliti sudah melakukan analisis bibliometrik dengan kata kunci ini, kata kunci ini pada database Scopus. Oh, hasilnya apa? Oh, bahwa terdapat keterhubungan antara variabel ini, gitu ya. Nah, saya tuliskan nih sumber rujukannya Misbah, bla bla bla, gitu ya. Kemudian hasil overlay-nya juga saya tampilkan. Kemudian berikutnya, oh dengan kata kunci yang lain, masih dengan menggunakan database Scopus, apa hasilnya? Ini biar lebih mudah kan nih kita kasih aksesoris ya, yang kita bahas itu yang mana kita kasih lingkarannya, gitu ya. Nah, nggak mau lingkaran putus-putus atau lingkaran yang warnanya berbeda, itu dipersilakan. Nah, apa hasil interpretasinya? Oh, belum ada nih terlihat nih ya kemunculan antara variabel ini dan variabel ini. Nah, ini kan sumber rujukan saya lagi gitu ya. Dan seterusnya begitu. Jadi kan nanti mengantarkan gitu ya kepada novelty yang kita lakukan dalam penelitian kita. Begitu Bu Latifah. Baik, terima kasih, Bu, Jadi untuk sama-sama. masukannya, Bu. Sesuai juga tadi itu fluid juga. Iya, makanya agak-agak oh iya Karena iya. mata apa ya, statika fluida kan juga pelajaran di IPA. Betul. Oke. Oke, baik. Semoga dimudahkan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya untuk pertemuan terakhir kita. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu mengikuti pelatihan ya penyusunan manuskrip ini dalam hal bibliometrik ya khususnya adalah visualisasi menggunakan post viewer. Karena ibaratnya dengan visualisasi post viewer ini Bapak Ibu ya tadi kita bisa melihat novelty-nya, gap-nya seperti apa gitu ya menjadi landasan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian selanjutnya dan lain sebagainya. Ibaratnya banyaklah nanti manfaat gitu ya yang bisa Bapak Ibu peroleh. Nah, mungkin itu dan di pertemuan terakhir ini saya mohon maaf apabila dalam 8 kali pertemuan ini ya Bapak Ibu ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau penjelasannya yang mungkin ya kurang memuaskan bagi Bapak Ibu, mohon untuk dimaafkan begitu. Saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, terima kasih Bu Misbah telah membersamai kita semua di 8 sesi kali ini Bapak Ibu untuk analisis bibliometrik. Nah, kemudian ini selamat untuk Pak Syahid sudah berhasil submit di jurnalnya. Mungkin kita bisa diberikan kritik dan sarannya dari Bapak Ibu semuanya untuk pelayanan kami, apakah ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau apa yang menjadi salah satu keinginan saya inginnya kalau pelatihan seperti ini. Nah, dari Bapak Ibu, apakah ada yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya kepada Rumah Scopus terkhusus untuk pelatihan online class analisis bibliometrik kali ini? Gitu. Oke, dari Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya? Saya Ya, boleh. Pak. Oh iya duluan Oke, dulu, Pak. boleh Ibu atau Bapak dulu nih? Ibu Ya, dulu. silakan Pak Kadio, saya Oh setelah gitu. ini. Ah, Saya baik seneng, Pak. saya ya, Oke Pak, eh, Kadio. saya dari nggak ngerti jadi ngerti, walaupun belum mendalam, harus masih mengulang-ulang, mengulang-ulang dari rekaman. Memang saya belum bisa menemukan sebuah garis lurus dari pertemuan pertama sampai ke terakhir ini, tapi menyenangkan sekali dan saya akhirnya mendapat ilmu, walaupun tidak seluruhnya, tapi Fosfir dan Scopus itu memberi semangat saya untuk
untuk belajar lebih jauh sehingga saya sering melihat YouTube-YouTube yang lain gitu aja. Dan apabila tidak keberatan Rumah Scopus, bagaimana kalau suatu ketika saya mengalami kesulitan bisa bertanyanya kemana Pak Wildan gitu aja. Iya, Bapak. Makasih Bu Misbah. Ya, terima kasih kembali, Bapak. Baik, nanti kalau Bapak Ibu ada kendala bisa japri ke saya atau chat di grup, nanti saya akan bantu untuk bisa menyelesaikan kendala yang dihadapi, begitu Pak. Iya, makasih. Sama-sama. Tadi ada ibu tadi mau. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Latifah. Iya, boleh. Bentar lagi deh. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Bu Misbah ya yang dari pertemuan 1 sampai 8 udah sabar gitu ya dalam memberikan materi, dan alhamdulillah juga saya sudah mulai memahami terkait dengan bibliometrik. Nah, untuk kedepannya saya berharapnya dari tim Scopus seperti nanti dulu. Tunggu, Mak. Apa? Nanti 100. Ya, mohon maaf sebentar. Baik, Ibu Latifah. Nah, mohon maaf dulu, ada anak tadi. Nah, saya harapannya sih ini Mas Wildan, kalau setelah materi saya tuh harapannya seperti yang kegiatan online itu ya, Scopus online, ada pendampingan mungkin dalam berapa kali pendampingan, misalnya 1 bulan atau berapa, karena kan kita selama 2 minggu atau berapa minggu kan baru mempelajari yang fast Oke. viewernya aja gitu ya. Mempelajari yang mana yang pas, keyword-keyword ya, dan saya rasa sih kalau untuk waktu saya rasa masih kurang gitu ya. Ya, saya berharap sih ada pendampingan misalnya di kegiatan selanjutnya seperti yang diadakan oleh Scopus online ataupun Scopus offline, ada pendampingan untuk sampai menyelesaikan yang sampai terbit gitu. Sampai submit aja gitu ya, Pak. Nah, karena mungkin dari setelah kita submit itu belum tentu kalau untuk pemula ini langsung diterima gitu ya. Yang udah 2 tahun aja mungkin masih ditolak, di reject gitu ya, Mas. Nah, harapannya mungkin karena ada pendampingan selama apa ya beberapa bulan, harapannya nanti kita diberikan feedback oleh tim-tim Scopus apa aja sih yang kita perlu perbaiki, karena kalau membuat sebuah artikel kan butuh waktu. Nah, gitu sih Mas Yudan. Jadi harapannya sih programnya akan dibuat lebih panjang, atau mungkin untuk materi berapa minggu, mungkin sisanya diberikan waktu sampai kita submit, sampai kita juga mendapatkan feedback itu berapa bulan. Dan ya nanti mengikuti biaya dari sana gitu Mas Wildan. Kalau dari saya itu aja sih Mas Wildan. Baik. Iya, terima kasih Bu Latifah. Nanti bisa diakomodir untuk kita persiapkan mungkin dari rentan waktu atau kesiapan kami dalam melayani pasca campnya. Nanti kita akan bukan maaf, pasca pelatihan online kali ini. Nah, itu nanti bisa kita rancang terlebih dahulu agar lebih maksimal juga nantinya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan pendampingan selanjutnya begitu. Baik, Bapak Ibu, untuk terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sesi-sesi kelas online analisis bibliometrik, dan kami harapkan Bapak Ibu apa yang sudah kita mulai dari sesi pertama itu nanti kita akan selesaikan sampai artikelnya publish ataupun Bapak Ibu mencapai target yang diinginkan oleh Bapak Ibu semuanya begitu. Dan kami mohon maaf untuk pelayanan apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kami untuk dalam pelayanan pelayanan online class ataupun yang lainnya begitu. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Ibu, sehat wabarakatuh. selalu, Pak tetap Sri. semangat. Makasih Mas. Makasih Bu Bapak Misbah. Ibu. Ini sama-sama.